saya Widya Raranata Cahya Kasdiningsih dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Perbedaan Harga Ikan dengan Jenis Alat Tangkapnya di TPI Kota Balikpapan. Indonesia disebut juga negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas. Dengan wilayah laut yang luas ini, tentunya Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang luas. Seiring perkembangan teknologi, alat penangkapan ikan semakin berkembang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis apakah ada pengaruh dari perbedaan harga jual ikan di TPI Kota Balikpapan dengan jenis alat tangkap yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dalam artikel ini diperoleh dari wawancara langsung dengan nelayan dan pedagang di TPI Kota Balikpapan, serta dengan kajian dokumen tentang perikanan. Diharapkan agar artikel ilmiah ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh perbedaan harga dan beberapa jenis alat penangkapan ikan. Kata kuncinya adalah alat penangkapan ikan, TPI, ikan, laut, dan penangkapan ikan. Lebih dari 3/4 wilayah Indonesia adalah perairan. Dengan kondisi wilayah yang seperti ini, tentunya Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup luas. Ikan menyumbang sekitar 1/5 dari 10 protein hewani yang dikonsumsi oleh manusia. Pada awalnya, penangkapan ikan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat pesisir mulai memperjualbelikan ikan sebagai alat tukar. Awalnya manusia hanya menggunakan kapak batu dan tombak bambu untuk melakukan penangkapan ikan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat dan pola pikir manusia yang semakin maju, mereka mulai menggunakan perahu untuk menjangkau area yang lebih luas, serta dilengkapi dengan penangkapan yang lebih canggih. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis apakah ada pengaruh harga ikan terhadap jenis alat tangkap yang digunakan, serta memberitahu kepada masyarakat tentang beberapa jenis alat penangkapan ikan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis apakah ada pengaruh dari perbedaan harga ikan dengan jenis alat tangkapnya yang dijual di TPI Kota Balikpapan. Dan juga alat tangkap apa saja yang menyebabkan harga ikan cenderung lebih mahal. Lalu kualitasnya yang ditawarkan seperti apa, dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada beberapa jenis alat tangkap, serta agar masyarakat tidak kebingungan dan protes terhadap perbedaan harga ikan yang ada meskipun ikan tersebut sama-sama berasal dari lautan. Manfaat adanya perdagangan ikan ini adalah untuk menunjang perekonomian baik masyarakat itu sendiri maupun negara. Pemberdayaan ikan juga mampu memenuhi kebutuhan protein bagi masyarakat, serta juga mampu untuk menstabilkan keadaan laut. Karena apabila populasi ikan di laut terlalu banyak, itu juga tidak baik bagi lingkungan. Meskipun harga ikan cenderung lebih murah daripada harga daging, namun ternyata protein yang dikandung di dalam ikan tidak kalah dengan protein yang ada di daging mahal. Namun penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita tetap harus menjaga kestabilan alam dengan cara melakukan penangkapan yang tidak berlebihan. Apabila kita masih ingin anak cucu kita merasakan kelezatan ikan, maka kita harus melakukan penangkapan dengan sewajarnya saja. Tempat pelelangan ikan atau TPI adalah sarana bagi masyarakat untuk melakukan transaksi hasil laut. Harga ikan yang dijual di TPI biasanya cenderung lebih mahal dibandingkan di tempat lainnya karena kualitas kesegaran yang ditawarkan pun masih sangat-sangat bagus. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan tanpa budidaya apapun. Ikan merupakan sumber protein hewani yang memiliki peningkatan daya konsumsi setiap tahunnya, karena masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya untuk mengkonsumsi gizi seimbang agar memperoleh hidup yang sehat.
Alat penangkapan ikan adalah sarana yang digunakan untuk melakukan penangkapan. Saat ini terdapat banyak jenis alat tangkap yang telah dikembangkan. Beberapa alat tangkap yang digunakan di Indonesia contohnya pursein, bagan, payang, gillnet, bubu, pukat udang atau disebut juga pukat harimau. Penggunaan alat tangkap pukat harimau ini bersifat destruktif dan sudah ada peraturan yang melarang penggunaannya. Meskipun begitu, nelayan masih saja menggunakan pukat harimau sebagai alat tangkap dan alat tangkap lain yang bersifat destruktif, contohnya adalah bom. Nelayan seringkali menggunakan nama yang lain untuk menamai pukat harimau untuk bisa mengelabui peraturan. Alasan kenapa nelayan lebih memilih untuk menggunakan pukat harimau ataupun bom meskipun bersifat destruktif adalah karena alat tangkap tersebut mampu menangkap ikan dalam jumlah yang banyak dengan sangat mudah dan waktu yang singkat, meskipun kualitas ikannya cenderung buruk. Oleh sebab itulah nelayan masih ada yang menggunakannya. Beberapa jenis ikan memang hidup di biota laut seperti ekosistem terumbu karang dan di dasar laut. Oleh sebab itu, tidak semua ikan dapat ditangkap menggunakan jaring. Karena apabila ikan yang hidupnya di dasar laut kita tangkap menggunakan jaring, otomatis jaring tersebut akan sangat merusak ekosistem yang ada. Sedimen laut pun juga akan rusak. Oleh sebab itu, beberapa jenis ikan hanya dapat ditangkap menggunakan pancing ataupun gillnet. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif karena datanya berupa informasi dan pernyataan pendapat serta jurnal tentang perikanan. Berdasarkan sumbernya, ada dua jenis data dalam artikel ini. Yang pertama, ada data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan nelayan dan pedagang di TPI Kota Balikpapan, serta yang kedua ada data sekunder yang diperoleh dari jurnal, literatur, dan web resmi tentang perikanan. Lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan teknik kajian dokumen, serta analisis data bersifat deskriptif. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratannya. Dengan luasnya wilayah laut ini, maka sumber daya perikanannya juga tentunya banyak. Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk memajukan penangkapan ikan demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Kota Balikpapan sendiri termasuk kota yang memiliki nelayan dan dermaga perikanan yang cukup banyak. Karena Kota Balikpapan merupakan kota yang berada di pesisir pantai. Sudah banyak masyarakat Balikpapan yang telah merasakan kelezatan hasil laut ini. Ada beberapa jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di TPI Kota Balikpapan. Ada yang modern maupun tradisional. Pada hasil dan pembahasan terdapat 3 poin yang akan dijabarkan. Poin pertama yaitu jenis alat tangkapnya. Ada 6 jenis alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di TPI Kota Balikpapan. Jenis yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis adalah pursein, bagan, dan payang. Alat tangkap ini bersifat aktif karena mencegah gerombolan ikan dan dioperasikan menggunakan perahu. Sedangkan alat penangkapan yang digunakan untuk menangkap ikan demersal adalah gillnet, renge, dan pancing dasar. Renge sendiri merupakan alat tangkap tradisional yang digunakan oleh nelayan di Kalimantan Timur. Alat tangkap tersebut tidak merusak ekosistem terumbu karang dan sedimen. Oleh karena itu, alat tangkap ini bersifat ramah lingkungan. Lalu di poin kedua, ada pengaruh alat tangkap dengan harga ikan. Ternyata ada pengaruh
harga ikan dengan jenis alat tangkap yang digunakan. Biasanya, ikan yang ditangkap menggunakan pursein dan bagan harganya cenderung lebih mahal karena kualitasnya masih baik. Sedangkan ikan yang ditangkap menggunakan gillnet dan rengge harganya biasanya cenderung lebih murah. Namun perbedaan harga ini hanya berkisar Rp2.000 sampai Rp5.000 saja. Jadi tidak ada perbedaan harga yang besar terhadap jenis alat tangkapnya. Namun ternyata justru yang memberikan pengaruh yang paling besar terhadap harga ikan yang ditawarkan adalah jumlah tangkapan ikan layang. Apabila jumlah tangkapan ikan layang sedang melimpah, maka mau tidak mau pedagang harus menurunkan harga ikan yang lain agar dapat bersaing. Hal ini dikarenakan ikan layang merupakan ikan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan juga digemari karena harganya yang cenderung murah. Lalu poin ketiga, ada kualitas setiap alat penangkapan ikan. Kualitas dari ikan yang ditangkap menggunakan pursein dan bagan cenderung sama. Biasanya ikan yang ditangkap menggunakan kedua alat ini kualitasnya lebih segar dan lebih bagus, karena alat ini mampu menangkap ikan dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat. Jadi, setelah nelayan menemukan gerombolan ikan dan berhasil menangkapnya, nelayan akan segera kembali ke daratan dan menjual hasil tangkapannya. Sedangkan pada penggunaan gillnet dan rengge, nelayan tidak bisa menangkap ikan dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Oleh sebab itu, nelayan harus menunggu waktu yang lebih lama untuk kembali ke daratan. Nah, itulah mengapa hasil tangkapannya kualitasnya cenderung lebih buruk namun masih layak dikonsumsi. Saya dapat menyimpulkan bahwa ada 6 alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di TPI Kota Balikpapan. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis adalah pursein, bagan, dan payang. Sedangkan untuk menangkap ikan demersal adalah rengge, pancing dasar, dan gillnet. Untuk kualitas ikan yang ditangkap menggunakan payang dan bagan cenderung lebih baik dan lebih segar, dan harga yang ditawarkan pun lebih mahal dibandingkan dengan ikan yang ditangkap menggunakan rengge dan gillnet. Justru yang memberikan perbedaan yang cukup besar terhadap harga ikan adalah jumlah tangkapan dari ikan layang, karena ikan layang merupakan ikan yang digemari dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dikarenakan penelitian ini dilakukan pada saat masa pandemi, jadi penggalian informasinya masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap penelitian berikutnya bisa menggali informasi yang lebih dalam tentang pengaruh harga ikan dengan jenis alat tangkapnya, serta beberapa jenis alat tangkap lainnya yang digunakan oleh daerah yang lain. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya berharap kita tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.